Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanal muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada terasa Ramadan ini pelan-pelan akan meninggalkan kita kembali. Sekarang ini kita telah berada pada malam yang ke-20 Ramadan. Ya, 20 dan 21. Karena yang puasa hari Senin tentunya sudah malam ke-21. Kalau yang puasa di hari Selasa tentunya pada malam ini adalah malam yang ke-20. Biasanya kalau sudah memasuki 10 terakhir Ramadan di setiap malam ganjilnya yang mulai mengemuka untuk dibicarakan adalah persoalan Lailatul Qadar. Karena memang keterangan mengatakan bahwa carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan di setiap malam-malam ganjilnya. Jadi barangkali tidak apa-apa kalau ini yang kita bahas sedikit, karena antara 20 dengan 21 itu adik kakak, bertetangga ki orang bilang. Jadi tidak apa-apa kita mulai bahas di situ. Lailatul Qadar itu sebenarnya ada dua. Yang pertama Lailatul Qadar yang mengiringi turunnya Al-Quran. Berdasarkan firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, yakni malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kalian apakah itu malam Al-Qadar? Sebelum kita memberikan jawaban yang berbeda-beda, maka Allah langsung sendiri menjawabnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi ayatnya kita tidak lanjut dulu, karena kalau dilanjutkan semua makan waktu yang lama. Tapi yang jelas bahwa diturunkannya surah ini bertepatan dengan salah seorang yang bernama Sam'un Al-Qasi. Beliau ini berperang melawan musuh-musuh Islam cukup lama, beratus tahun dia melawan sendiri dengan memakai, orang bilang tulang onta. Itu yang dia pakai untuk melawan. Nah, begitu turun ayat ini,
bertepatan dengan memang peristiwanya itu Sam'un Al-Qasi. Ketika sahabat bersama dengan Rasulullah pada waktu itu berkata, baik sesungguhnya kita ini mau mengikuti jejak yang dilakukan oleh Sam'un Al-Qazi. Dia betul-betul jihad. Terus Rasulullah menyampaikan ayat ini, bahwa saya tunjukkan kepada anda yang lebih mulia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Rasulullah menyampaikan ayat ini dan mengingatkan sahabat tentang ayat ini. Nah, karena di keterangan hadis dikatakan bahwa cari Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan di setiap malam ganjilnya, berarti Lailatul Qadar itu likur pertama adalah mengiringi turunnya Al-Quran, likur kedua inilah yang diperintahkan oleh Nabi untuk mencarinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan panggil ibu-ibu karena di masjid-masjid banyak ibu-ibu ya. Al-Quran itu tadi saya katakan diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha, karena pada malam itu Allah menurunkan seluruh malaikat dan juga termasuk warruhu. Ruhu di sini yang ditunjuk di sini adalah Jibril alaihi salam. Jibril. Jadi malaikat Jibril juga termasuk diturunkan pada malam itu ketika bertepatan diturunkannya Al-Quran. Nah, oleh karena itu Al-Quran ini adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi kita umat Islam. Karena kita pahami bahwa segala sumber hukum itu adalah Al-Quran, sesudah Al-Quran hadis, sesudah hadis qiyas, sesudah qiyas ijma', kesepakatan para ulama. Jadi 4 ini rujukan kita jika ingin mengerjakan sesuatu. Nah, cuma saya garis bawah yang terakhir ini adalah ulama. Jadi ulama yang model bagaimana yang harus kita ikuti dan kita jadikan fatwanya itu sebagai sumber hukum adalah ulama yang mutawatir, yang tidak diragukan keilmuannya, betul-betul murni ajaran Islam yang sesungguhnya, dan kemudian mereka yang menguasai di bidang ilmu-ilmu seperti misalnya bagaimana menguasai kitab kuning, bagaimana menguasai sarf wan nahwu, bagaimana bahasa Arabnya mereka, itu yang dikehendaki. Karena kenapa? Sekarang kan banyak orang yang muncul mengaku diri sebagai ulama. Dia sudah pakai sorban, tapi ternyata ujung-ujungnya ya mengajarkan ilmu yang tidak benar kepada pengikutnya. Contoh, sekira kita semua sudah mengikuti di media, di sosmed. Ada yang muncul mengatakan bahwa boleh saja melakukan hubungan antara laki-laki dan wanita walaupun bukan pasangannya, yang penting suka sama suka. Ini kan sepanjang kita ini belajar agama sampai sekarang, dari mana dapat ajaran seperti itu?
Jangankan bilang melakukan hal yang agak yang tabu begitu, sedangkan memandang saja lama, bersentuhan saja atau menyentuhkan dalam Islam kita tidak dibenarkan. Ya, apalagi itu sudah melampaui batas. Ada juga ulama yang muncul mengajarkan tata cara salat. Allahu Akbar. Nanti begini-begini tangannya ke depan, ke samping begini, ke samping begini. Ini juga ajaran dari mana dapatnya? Nah, ini kan yang jadi persoalan yang begini. Ada juga yang mengajarkan cara salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai baca ayat, tidak diketahui bilang apa yang dibaca. Baru kemudian ruku sujud Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Padahal di dalam Islam itu, di dalam pembelajaran agama selalu kita baca, bahkan diajarkan oleh para ulama kita, bahwa jangankan persoalan gerakan-gerakan itu dibutuhkan tumak nina, bacaan saja dibutuhkan tumak nina. Nah, itu jadi membaca ayat saja tidak boleh kita tergesa-gesa. Nah, itu. Bapak-bapak sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang ini kalau kita yang puasa hari Senin baru sudah masuk malam ke-21 sekarang, yang belum berarti besok malam baru 21 sudah mulai dibicarakan tentang Lailatul Qadar. Kemudian 4-5 malam sebelum kita lebaran sudah mulai dibicarakan tentang seluk-beluk zakat dan penyaluran zakat. Jadi sebenarnya ajaran Islam ini lengkap sekali. Nah, terkhusus kepada Lailatul Qadar ini memang semestinya kita diajarkan ini dan memang harus kita amalkan. Bagaimana semakin mau lepas ini Ramadan, semakin kita kencang beribadah, semakin khusyuk beribadah. Mestinya kita semakin membanjiri masjid untuk beribadah. Tapi sekarang justru yang banyak kalau mau berakhir Ramadan, safnya mengalami kemajuan ke depan. Lebih banyak orang memenuhi di mal-mal dibandingkan memenuhi masjid. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tetapi kan hal seperti itu juga kita tidak bisa serta-merta menghalangi mereka dari mengunjungi mal-mal karena mereka punya hak juga. Ya, kasarnya kalau bilang mereka punya duit juga. Jadi tidak bisa kita ini. Jadi cukup kita mengingatkan dan berceramah menyampaikan bahwa semestinya kita semakin membanjiri masjid. Bapak-bapak sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira tidak perlu terlalu panjang yang saya sampaikan karena saya yakin dan percaya kita sudah mulai malam ketiga, ya malam pertama anggaplah begitu, sudah mulai diceramahi terus sampai nanti malam ke-28 kalau tidak salah sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, baru berakhir ceramahnya. Jadi yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu mari kita berupaya mencarinya di 10 terakhir Ramadan. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu saya menyampaikan sama Pak Imam jamaah permohonan maaf, saya tidak tinggal membersamai kita semua untuk sholat tarawih karena masih ada satu kegiatan yang menanti saya. Jadi mereka ini sementara sholat tarawih, saya tiba sebentar baru mulai ini. Jadi
Saya minta maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.